Shalom, apa kabar anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah? Baik. Iya, hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan melalui sekolah minggu online dari rumah. Anak-anak sekolah minggu, sahabat Yesus, mungkin bertanya, Inang, kenapa kita hari ini sekolah minggu? Ini kan hari Kamis. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Inang undang semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian Marta Huak Manuki. Ayo semua yang berdiri, kita tepuk tangan. Marta Huak Manuki di manogok di minggui dungo madak danak sekolah minggui. Marta tatawa kokoko, Marta tatawa kokoko, Marta tatawa kokoko. Ayo lebih semangat, tepuk tangan. Marta Huak Manuki di manogok di minggui dungo madak danak sekolah minggui. Marta tatawa kokoko, Marta tatawa kokoko, Marta tatawa kokoko. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita ajak teman-teman kita untuk memuji Tuhan. Kita mau sekolah minggu, kita ajak semuanya. Tepuk tangan. Ale dongan, aha aha aha. Beta hita, tu dia. Marsikola minggu itu gareja boloni. Betama ale dongan. Sekali lagi. Ale dongan, aha aha aha. Beta hita tu dia. Marsikola minggu itu gareja boloni. Betama ale dongan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu yang di rumah? Masih ada yang ngantuk? Masih ada yang cengeng? Masih ada yang marah-marah? Tidak ada lagi. Semua sudah sukacita. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita gerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita mau memuji Tuhan lagi. Lola, lolali. Lola, 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 lolali. Lola, 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 lolali. Hey! Lola, 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 lolali. Lola, lola, lolali. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Pinggul digoyang-goyang, putar kiri ke kanan, puji namanya. Ayo lebih semangat. Lola, 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 lolali. Lola, 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 lolali. Hey! Lola, 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 lolali. Lola, lola, lolali. Kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang. Pinggul bergoyang-goyang, putar kiri ke kanan, puji namanya. Oke, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, Inang yakin tidak ada lagi yang ngantuk, tidak ada yang cengeng, tidak ada yang marah-marah karena semua sudah sukacita. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk anak sekolah minggu? Iya, kita mau masuk ibadah sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Inang harap buat semua anak-anak yang di rumah duduk tertib, berpakaian yang rapi, tidak ada yang main-main. Kita mau ibadah, kami minta kepada semua orang tua untuk mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk ibadah di rumah. Adik-adik sekolah minggu,
kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil saat sikap yang baik, kita akan memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, masuk segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya, ayo anak-anak sekolah minggu, sahabat Yesus yang di rumah, Inang yakin semua sudah hafal ayat bulanan kan? Iya kakak abang, sudah hafal ya? Yuk kita sama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Kita sebut Markus 16 ayat 15. Dua ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sudah bisa semua ya? Minggu depan semua lebih bisa lagi, oke? Adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Masih Kita dah. kembali angkat pujian dari Kidung Pujian Cuit Cuit Pang. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, di Allah kepada kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman, kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
yang Maha Kuasa dan Dari sana. akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kami undang untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu untuk minggu ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita masuk warta sekolah minggu HKBP Palembang. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kita ibadah hari ini memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Warta pertama, pelayan kita pada hari ini, pengkhotbah Inang Bibel Pro R. Boru Sibarani. Liturgis Inang Sintua TH Boru Tampu Bolon. Keyboard Andro Huta Barat. Singer guru-guru sekolah minggu. Warta sekolah minggu Harapan Purba. Yang kedua, hari ini kita masih mengikuti ibadah secara online dimulai pukul 8.30. Untuk itu kami harapkan kepada orang tua tetap mengajak anak-anaknya untuk beribadah. Yang ketiga, untuk ibadah berikutnya, untuk hari Minggu masih tetap ibadah secara online. Ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8.30 secara online. Kita bisa mengikutinya di rumah kita masing-masing. Dan yang terakhir, harapan kami kepada anak sekolah minggu, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap belajar, dan yang paling penting tetap berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, kita kembali angkat pujian dari Kidung Pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo kita semua yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu sahabat Yesus, ambil sikap mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku,
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita seperti lagu nyanyian kita, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ikuti semuanya. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Pada saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin, menguasai setiap hati dan pikiran kami. Dan ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh membacakannya bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Masih semangat kan adik-adik sekolah minggu di rumah? Ayo kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari Kamis kenaikan Yesus Kristus ke surga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Kita membacanya bersama-sama. Ikuti di dalam hati. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku sampai ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan itulah Elia, dan berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda."
Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Oke, adik-adik sekolah minggu, saya di sini biar kita semakin dekat. Karena Inang mau cerita. Inang mau cerita. Maukah adik-adik mendengarkan cerita? Oke. Kakak-kakak di sini masuk semangat enggak sama Inang? Semangat ya. Adik-adik sekolah minggu semangat tidak? Masih, pasti. Kalau Inang dan kakak-kakak, abang-abang di sini semangat, kita pun harus semangat. Jadi ada suatu cerita. Suatu hari ada induk tupai sedang bermain-main dengan anaknya. Kenal kan tupai? Kenal. Tupai itu biasanya suka makan apa? Makan buah kelapa, ya kan? Coba nanti perhatikan, apakah betul tupai itu suka di pohon kelapa? Makanya kelapa itu berlobang, tupailah yang memakannya. Nah, suatu hari induk tupai itu sama anak-anaknya sedang bermain-main. Tiba-tiba ada datang seekor kelelawar yang besar. Kenal enggak adik-adik kelelawar? Kenal. Itu biasa kelelawar itu suka nampak pada saat kapan? Malam hari. Nah, anak tupai ini sama mamanya main-main pada malam hari. Ternyata kelelawar itu langsung menyergap anak-anak tupai itu dan membawanya lari kabur. Lalu menangislah induk tupai. Karena apa? Anak-anaknya sudah dirampas sama kelelawar itu. Lalu dia menangis sepanjang malam, bahkan sampai pagi hari. Lalu seekor serigala lewat dan mendengar tangisan daripada induk tupai yang kehilangan anaknya itu. "Kenapa kamu menangis?" "Aku sedih. Kelelawar telah merampas anak-anakku." "Loh, di mana? Saya akan menolongmu. Saya akan selamatkan." "Itu enggak bisa," kata si kelelawar. Lalu induk tupai itu menunjukkan lubang kelelawar itu. Lalu dia langsung masuk karena anak-anak tupai itu ada dibawa kelelawar ke lubang tempat tinggal kelelawar itu. Lalu masuklah serigala itu. Tidak lama kemudian serigalanya langsung keluar. Kenapa keluar adik-adik? Ada yang bisa tahu? Karena serigala itu digigit, diserang sama kelelawar itu. Sehingga dia tidak berhasil membawa anak-anak tupai itu kembali kepada ibunya. Lalu dia bilang sama induknya tupai, "Maaf ya induk tupai, aku nggak bisa menyelamatkan anakmu. Aku digigit sama mereka. Lihatlah gigitannya." Lalu semakin sedihlah induk tupai. Kemudian datang seekor kelinci
karena mendengar si induk tupai juga menangis karena belum berhasil anaknya diselamatkan. Lalu si kelinci langsung menolong dan masuk ke lubang daripada kelelawar itu. Tapi tidak lama kemudian keluar juga seperti serigala. Kenapa keluar? Coba. Karena takut. Takut digigit. Karena kalau kelelawar menggigit, langsung luka, berdarah. Karena tajam giginya kelelawar. Makanya dia langsung keluar dan mengadu sama ibunya tupai. Maaf ya Bu, saya tidak bisa menyelamatkan anak-anakmu. Saya diserang sama mereka-mereka, saya sudah digigit, katanya. Wah, tambah sedih lah. Sedih enggak teman-teman, adik-adik mendengar itu? Iya, sedih. Serigala enggak berhasil, kelinci enggak berhasil. Anak-anak tupai masih tetap di dalam lubang daripada kelelawar itu. Lalu mendengar itu kebetulan kura-kura, seekor kura-kura lewat. Kenal kan kura-kura? Kenal Ina. Kenal. Nah, lalu si kura-kura pun menolong induk tupai. Dia masuk ke lubang daripada kelelawar. Dan para kelelawar seperti biasanya menyerang supaya tidak bisa menyelamatkan anak-anak tupai. Seperti yang dilakukan kepada serigala dan kelinci. Tapi mempan enggak? Bisa enggak digigit kulit kura-kura? Gak bisa Enggak Ina, bisa. gak bisa. Kenapa? Keras. Karena kulitnya, carangnya keras. Dan kuat. Gak mempan. Sama-sama keras giginya kelelawar, juga kura-kura itu keras, gak bisa. Lalu dia membawa anak tupai-tupai itu kepada ibunya dengan selamat. Setelah bertemu dengan ibunya, lalu si kura-kura itu menyobek perut daripada induk tupai dan mengatakan, simpan di dalam perutmu anak-anakmu supaya jangan lagi diculik oleh kelelawar. Maka adik-adik, mulai saat itulah kalau tupai Amerika itu punya kantong di perutnya. Coba nanti tanya sama mama, sama ibu guru, apakah betul tupai itu punya perut? Punya kantong di perutnya untuk menggendong, menyimpan anak-anaknya. Apa yang mau dikatakan oleh cerita itu adik-adik? Hari ini adalah peringatan dari kenaikan Yesus ke surga. Ayo, siapa mau naik surga? Siapa ya? Angkat tangan nih. Siapa mau naik surga? Saya Inang, saya. Oke. Jadi semua kita mau ke surga. Kenapa? Kenapa mau ke surga? Di sorga banyak mainan, banyak makanan lezat. Benar sekali. Banyak di sana yang indah-indah. Makanya kita supaya bisa ke surga harus menjadi anak yang baik. Karena Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat untuk anak-anak yang baik. Sama seperti Nats ini, Elia dan Elisa adalah sahabat. Elia itu salah satu nabi yang hebat dalam Alkitab. Apa coba kehebatannya? Mau tahu apa kehebatan Nabi Elia? Mau. Yang pertama, Nabi Elia itu berjuang mati-matian untuk membawa bangsa Israel dari menyembah dewa Baal kepada Tuhan. Yang kedua, Nabi Elisa ia menghidupkan seorang
anak, menghidupkan anak seorang janda di kota Sarpat karena sakit lalu meninggal. Nah, makanya jangan sakit ya, jaga kesehatan. Nah, anak-anak juga bisa meninggal loh, seperti anak seorang janda yang di kota Sarpat. Jadi harus jaga kesehatan ya adik-adik. Iya, meninggal karena sakit. Tapi Nabi Elia bisa menghidupkan kembali. Wah, luar biasa ya kehebatan daripada Nabi Elia. Yang ketiga, Nabi Elia bisa mendatangkan api dari langit untuk membakar korban kepada Tuhan di depan orang-orang penyembah Baal atau nabi-nabi penyembah Baal. Nah, luar biasa. Dia mampu mendatangkan api dari langit. Mezbah itu dikelilingi dengan air. Lalu bagaimana mungkin air? Kalau biasanya kan air dengan api pasti padam. Tapi tidak bisa membakar hangus korban yang ada di mezbah untuk Tuhan. Itulah kehebatan Nabi Elia. Dan yang berikut, Nabi Elia bisa kita baca di 1 Raja-Raja 18. Nabi Elia bisa membunuh 450 orang Nabi Baal. Bayangkan, 450 orang dibunuhnya di dalam 1 Raja-Raja 18. Dan yang terakhir, ia menasehati Raja Ahab. Raja Ahab yang akan mencuri, merampas kebun pusaka Nabot. Tidak jadi diambilnya, tidak berhasil. Karena apa? Karena pertolongan Nabi Elia. Nah, itulah kehebatan daripada Elia. Nah, sekarang dalam nats ini Elia mau terangkat ke surga. Tadi kita membacanya tadi bahwa tiba-tiba dari langit datang apa? Tiba-tiba datang kereta berkuda. Untuk menjemput siapa? Nabi Elia. Mau nggak kalian dijemput pakai kereta kuda berapi? Mau. Siapa yang mau coba tunjuk tangan? Nah, enak banget naik kereta api berkuda berapi lagi. Naik ke surga. Terangkat ke surga. Nah, sebelum Nabi Elia terangkat ke surga, dia perpisahan sama temannya Elisa. Apa kata Elisa? Apa kata Nabi Elia? Apa yang kau minta dariku? Kenang-kenangan. Karena aku nanti akan terangkat ke surga. Dia sudah tahu bahwa dia akan terangkat ke surga. Apa permintaannya? Di ayat berapa tadi? Apa permintaannya? Supaya Elia memberikan 2 bagian rohnya kepada Elisa. Dia mau seperti Elia yang bisa, supaya dia bisa menjadi hebat. Tetapi apa syaratnya? Kata Elia, kalau kau melihat aku nanti terangkat ke surga, maka engkau akan menerimanya. Nah, itu syaratnya. Kenapa harus dilihat naik ke surga? Karena kita diajak untuk tetap setia, tetap setia kepada Tuhan. Nah, lalu Elisa menyanggupi itu. Dia melihat Nabi Elia terangkat ke surga, dan otomatis juga dia menerima apa yang dia inginkan. Sehingga Nabi Elisa juga menjadi orang yang hebat. Apa kehebatannya? Coba kita lihat lagi. Apa kehebatan dari Nabi Elisa? Nah, yang pertama, Elisa bisa mengubah air yang pahit di kota Jericho menjadi bisa diminum. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Tadinya airnya pahit, tidak bisa diminum. Tapi ketika
Elisa bisa membuatnya menjadi layak untuk diminum. Yang kedua, membuat tanda mujizat di rumah seorang janda. Seorang janda yang memiliki sedikit lagi minyak di botol dan sedikit tepung. Dan dia punya banyak hutang. Tetapi Elisa bisa membuatnya menjadi bertambah-tambah dan tidak habis-habisnya. Sehingga janda itu bisa menjualnya dan membayar hutang-hutangnya. Itulah kehebatan daripada Nabi Elisa. Dan yang berikut, bahwa Nabi Elisa juga bisa memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai. Dan masih ada sisa. Jadi tidak hanya Yesus yang bisa membuat mujizat, tapi Nabi Elisa juga bisa membuatnya. Yang terakhir, Nabi Elisa bisa menyembuhkan penyakit kusta dari Naaman. Dia penyakit kusta, tapi Nabi Elisa bisa menyembuhkannya dengan cara menyuruhnya mandi ke kolam. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah kehebatan yang dialami oleh Elisa juga. Adik-adik, apa yang mau dikatakan oleh Nats ini kepada kita dan juga cerita tadi? Hari ini adalah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Karena apa? Karena dia telah selesai menunaikan tugasnya. Karena dia sudah dengan baik menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Dan juga Elia yang lalu dilanjutkan oleh Elisa. Nah, sekarang siapa yang melanjutkan tugas itu? Seperti topik pada minggu kita hari ini adalah memberitakan Injil Tuhan. Topik minggu kita memberitakan Injil Tuhan, berita kabar baik. Itu yang mau dikatakan, itulah menjadi tema minggu kita. Jadi artinya kita sesudah tadi Yesus selesai menunaikan tugasnya, lalu dia terangkat ke surga. Sesudah Elia selesai melakukan tugasnya, dia terangkat ke surga, dilanjutkan oleh Nabi Elisa. Nah, sekarang kitalah yang melanjutkan tugas penginjilan itu. Bagaimana kita untuk memberitakan Injil Tuhan? Buat adik-adik sekolah minggu, cukup hanya menjadi anak yang baik, tidak bandel, tidak nakal, belajar dan berdoa, baca firman Tuhan, itu sudah cukup. Karena kalau kamu seperti itu, pasti papa, mama dan semuanya akan senang. Nah, itulah cara adik-adik untuk memberitakan Injil Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, untuk itu jadilah menjadi anak-anak yang baik. Jadilah menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Itulah cara kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Seperti tadi kura-kura itu menyelamatkan, memberikan yang terbaik, menolong induk tupai, menyelamatkan anak-anaknya. Cara kita untuk bisa menyenangkan orang tua cukup menjadi anak yang baik, memberitakan Injil Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah mengingatkan kami pada saat ini bahwa tugas pelayanan kami menjadi anak-anak Tuhan cukup dengan menjadi anak yang baik, yang patuh kepada orang tua. Itulah cara kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik di sekolah, di rumah, di gereja, di mana saja, supaya lewat itu kami tetap menyukakan hati Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati kedua orang tua kami, berkati bangsa negara kami, terkhusus buat guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka tetap semangat
dan sukacita melayani kami anak-anak sekolah minggu. Bahkan juga para hamba-Mu yang melayani Engkau di tengah-tengah gerejamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, sahabat Yesus yang berada di rumah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu lagu pujian, sebab Dia hidup. Kita bangkit berdiri, kita boleh sambil tepuk tangan ya. Yuk semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Marilah kita sikap berdoa, menundukkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh kita mulai. Amin, selesai. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita angkat pujian ini ya. Kita sudah menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.